Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Bentar ya, ini kameranya. Oke, jadi last week we already discussed about suggestion and over, but we have another material. This is the use of modal, shield, and can. Jadi minggu lalu kita udah ngebahas tentang suggestion and over, dan di dalam pembahasan yang lain, di sini ada penggunaan modal, should, dan can. Dia ini masih berlanjut dengan suggestion over kemarin, cuman di sini dia lebih kayak should ini nih dipakainya di mana, can ini dipakainya di mana gitu. Tapi dia masih berhubungan dengan suggestion dan over. Okay. Our material today is divided into two parts. The first one is should, and the second is can. Jadi di sini kita ngebahas dua topik, yaitu yang pertama should dan yang kedua can. Oke. Okay. Next. The first one is should. Should is usually used to express suggestion. Ini suggestion-nya, ini typo. Suggestion, recommendation, or advice. Jadi should ini biasa digunakan untuk mengekspresikan saran, rekomendasi, atau masukan. Advice, masukan. Okay? Look at the example. The first one is, what should I do to get the good score? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus? Jadi di poin pertama ini, dia itu adalah apa yang minggu lalu sudah kita bahas, masih ada yang ingat? Dia ini membahas, sebentar ya. Dia ini membahas asking for suggestion, meminta saran. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Itu berarti asking for suggestion. Kalian bisa lihat lagi di language feature-nya. Apa-apa aja sih contoh kata asking for suggestion ya. Yang kedua, you should study harder. Dia memberikan saran, respon. Kamu harus belajar yang giat. Harus belajar yang giat gitu lah ya. Oke. Next. Yang kedua, sebentar ya, saya hapus dulu. Yang kedua, should I take this shirt? Haruskah saya mengambil baju ini? Mungkin dia kondisinya di sini sedang mau beli baju gitu ya. Should I take this shirt? Haruskah saya mengambil baju ini? Ini dia asking for suggestion. Asking suggestion ya. Baru dijawab sama si B. Yes, you should take it. It looks good on you. Ya, kamu harus mengambilnya. Should take it. Harus mengambilnya. It looks good on you. Itu sangat cocok untukmu, sangat bagus denganmu, gitu ya. Jadi coba lihat di yang di bawah. Yang di bawah, these dialogues you should to ask for and give suggestion. Nah, di dialog ini menggunakan should itu tuh untuk meminta dan memberikan saran. Jadi kalau kamu mau meminta dan memberikan saran, itu biasanya digunakan should. Pattern-nya itu, atau bisa juga formula, itu ada should plus base verb. Base verb itu dia tuh verb yang tidak memiliki akhiran. Misalnya, tidak ada akhiran s, ed, atau ing. Jadi kan di sini contohnya take. Take-nya di sini take aja, nggak ada taking atau takes, nggak ada atau pakai ed, nggak ada ya. Jadi dia cuman kayak verb one. Dia itu verb one. Oke, next. Next is can. We usually use can to show ability and permission. Can also be used to give suggestion and over. Jadi can ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kemampuan atau izin, gitu ya. Can bisa juga digunakan
dalam suggestion and over. Jadi maupun di suggestion maupun di over kita bisa menggunakan can. Look at the example. The first example. Can I help you bring that box? Bisakah saya membantumu untuk membawakan box ini? Dia ini berarti dia permission ya. Dia tuh seperti meminta izin untuk membantu si B. Baru direspon sama si B. Yes please, gitu ya. Oke. Okay? Next example. I don't know how I can get to the airport. I can give you a lift to the airport. Saya nggak tahu nih gimana caranya untuk sampai ke airport. Saya bisa memberikanmu cara jalan gitu. Dia tuh kayak mau membantu untuk supaya si A ini cepat sampai ke airport gitu. Yang contoh ketiga, what can I do to be slim? Apa yang bisa saya dapat lakukan to be slim supaya bisa kurus gitu. You can exercise regularly at the gym. Kamu bisa olahraga di gym gitu ya. Maaf ya kalau agak berisik, maaf ya. What can I do to be slim? Apa yang dapat saya lakukan supaya bisa kurus gitu ya. You can exercise regularly at the gym. Maaf ya, saya ulang lagi karena tadi berisik. Kamu bisa olahraga di gym gitu. Oke. Okay? The last example. I forgot to bring my pen. Saya lupa bawa pena saya. You can use my pen. It is on the table. Saya lupa bawa pena saya. Kamu bisa menggunakan pena saya. It is on the table. Ini tuh penanya ada di meja. Kamu bisa menggunakan pena saya karena penanya ada di meja saya gitu. Those dialogues use can to ask for and give suggestion and over. Jadi di dialognya ini dia menggunakan can untuk meminta dan memberikan saran atau tawaran. Jadi dia di sini menawarkan untuk meminjamkan penanya gitu. Patternnya sama, beda. Yang bedanya cuma di depannya doang. Di sini menggunakan can, tapi dia sama-sama menggunakan base verb ya. Okay, next. We mostly use could to give suggestion. Look at the following example. Kita biasanya juga menggunakan could untuk memberikan saran ya. Lihat contohnya. You could spend your vacation in my villa. Kamu bisa menghabiskan waktu liburan kamu di villa saya. Really? That's very kind of you. Benarkah? Terima kasih. That's very kind of you itu kayak terima kasih gitu ya. Jadi dia menawarkan untuk menyuruh si B ini mungkin mengajak keluarganya untuk liburan ke villanya si A gitu. Contoh yang kedua, I can't cook. My mother is not at home. Saya nggak bisa masak. Ibu saya tidak ada di rumah. Baru dijawab, you could eat out tonight. Kamu bisa makan di luar gitu. Jadi si B give suggestion to A untuk makan di luar aja karena kan si A ini nggak bisa masak karena ibunya itu nggak di rumah gitu. Oke. Okay. The last one is notes. Ini catatan yang penting-penting. You should can be very strong. Jadi kamu harus, you should itu biasanya lebih kuat. Orang sewaktu-waktu menggunakannya. Dia tuh ngomong itu I think you should. Saya pikir kamu harus. Itu tuh jadi kayak udah yang lebih strong gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada temennya yang ngomong gitu, berarti tuh kayak benar-benar, oh ini harus nih gitu. No more reason lagi jadinya. Shall and should are both auxiliary verb, but they have different usage and meaning. Shall sama should ini tuh sama-sama auxiliary verb. Tapi mereka punya perbedaan dalam artinya beda dan penggunaannya juga beda. Nanti kita akan bahas auxiliary verb di bab 2 ya. Should in general English is used as a past tense of shall. Should di bahasa Inggris umum itu biasa digunakan past tense of shall. Jadi should ini dia tuh past tense-nya dari shall gitu kan. But the usage is occasional. Dia tuh penggunaannya itu occasional. Independently, should is not used in the past tense.
Shall means something that is intended to take place in the future. Jadi sebenarnya should itu tidak digunakan pada past tense. Shall means something that is intended to take place in the future. Shall biasanya itu dia itu take place in the future. Biasanya itu membahas future, masa depan atau yang akan datang. Could is more formal than can. Could is also less strong than should. Could itu dia lebih formal daripada can. Jadi could you could spend your time gitu kan. Itu tuh lebih formal ketimbang you can spend your time. Jadi kalau misalnya kayak mau ngomong sama temen atau sama siapa gitu untuk yang tingkat formalitasnya itu di bawah, kamu bisa ngomong can untuk ke teman kamu. Tapi kalau misalnya kayak ngomong ke guru atau ke siapapun yang bersifat formal, kamu bisa menggunakan could gitu ya. And then could is also less strong than should. Could itu less strong itu berarti dia tidak terlalu kuat ya. Dan nggak terlalu kuat daripada should. Pokoknya di sini yang paling kuat itu should di dalam suggestion and over gitu. Oke. Okay? I think that's all. If you have any question, you can ask me in the comment section below. Jangan ada yang bertanya di WA ya, karena ada 4 kelas yang bertanya lewat WA, numpuk jadinya. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, silakan bertanya di YouTube. Karena kalau di YouTube kan temennya bisa baca tuh pertanyaannya dan jawaban dari saya juga bisa terbaca. Karena kalau dari WA kan nanti temennya ada yang nggak baca gitu. Oke. Untuk latihannya silahkan nanti saya masukin aja deh di Google Form ya. Soalnya nanti ada di Google Form, mungkin kalian ngisi Google Form, jadi nilainya langsung keluar gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.